Halo sahabat RKN, kembali lagi dalam diskusi akhir pekan. Kali ini kita akan lagi-lagi kita membahas topik polisi tembak polisi di rumah polisi. Dan kita mengangkat temanya, ini temanya aja, ini para pengacara bicara. Nanti apa isi pembicaraannya, ini persis memang ada saat ini sudah hadir para pengacara yang sudah sangat terkenal semua. Itu di sebelah kanan saya ini Bung Saur. Bung Saur ini sudah sangat dikenal ya, pengacara yang sangat vokal, galak juga. Lalu kemudian di sebelah kiri saya juga pengacara senior. Beliau saat ini juga punya tugas yang sangat berat. Itu jadi ketua Indonesia Police Watch. Jadi nanti beliau ini yang banyak tahu tentang isi perut polisi, karena beliau yang setiap hari memwatch polisi ya. Ini Bang Sugeng. Lalu kemudian sebelah paling kiri itu juga pengacara kondang, pengacara senior, Bang Petrus. Bang Petrus ini dari kelompok pengacara dari Perekat Nusantara. Wah, ini bukan TPDI ya? Ini identik TPDI ya, koordinator TPDI semua. Setelah ada Perekat. Nah, tidak boleh bergeser TPDI. TPDI tetap, tapi kali ini bicara sebagai Perekat Nusantara. Jadi merekatkan sana dengan sini. Jadi mudah-mudahan bisa merekatkan semua kelompok ya. Sudah ada yang rekat pasti. Oh, sudah yang rekat. Ya, nah begini, ini kasus polisi tembak polisi ini kan sudah cukup lama waktu, tapi sampai hari ini belum ada titik terang. Meskipun ada yang mengatakan kasus ini sudah masuk ke episode baru dengan diadakannya visum yang kedua, gitu ya. Lalu kemudian muncul informasi yang disampaikan oleh Komnas HAM yang waktu itu diminta menjadi bagian dari tim independen yang diminta untuk melakukan investigasi ini, tapi Komnas HAM memilih untuk jalan sendiri. Dan saat ini Komnas HAM sudah menyampaikan temuan awal, meskipun ini masih temuan-temuan yang relatif, masih informasi-informasi awal. Nah, sejauh mana kasus ini menunjukkan titik terangnya dan kenapa sampai lama? Lalu kira-kira sudah sampai di mana dan ujungnya seperti apa? Nah, saya kira kesempatan yang pertama nih saya minta Bang Sugeng nih sebagai orang yang setiap hari memwatch polisi. Itu kira-kira ini kenapa nih Bang? Ini kasus ini sudah sampai hari ini kok belum ada kejelasannya gitu. Dan sudah sejauh mana sebetulnya perjalanannya? Publik menunggu nih soalnya. Jadi sebetulnya kasus ini jadi ruwet seperti ini, itu seperti lagu ya. Lagunya Bruri ya. Bruri itu bilang jangan ada dusta di antara kita. Wah. Ya. Jadi ini siapa mendustai siapa ini? Sudah ada 3 orang yang kemudian dinonaktifkan itu ya. Oh, oke. Kalau tidak ada dusta, tidak ada nonaktif tuh, Bang. Ya. Dalam kasus ini kan ada 3 orang yang dinonaktifkan, Irjen Sambo, kemudian Brigjen Hendra Kurniawan, Hendra ya. Kemudian ada lagi Kombes Budi Herdi. Nah, ya, wilayahnya sini nih ya. Oh iya iya. Itu karena apa? Kasus ini kasus yang sebetulnya kalau buat polisi itu biasa-biasa saja ya, as usual ya. Ada jenazah ditemukan mati karena tembakan, ada saksi, ada alat bukti, barang bukti maksud saya, ada kemudian jejak-jejak, tetapi
tidak dilakukan satu proses yang wajib ya sesuai dengan SOP. Tidak dilakukan yang namanya olah TKP dengan benar, melakukan fotografi forensik, kemudian memoto semua posisi, mengambil barang bukti dan memeriksa saksi. Tidak dilakukan. Otopsi juga ketika dilakukan tanggal 8 itu ada otopsi yang tidak unprosedur menurut saya. Jadi kemudian akibatnya ditutup terus, bohong terus ya. Sehingga meledak. Rasionalitas masyarakat kemudian tertantang. Ketidakpercayaan masyarakat muncul. Akhirnya kasus ini muncul pertama kali ketika IPW ditanya ya, tanggal 11 Juli saya ingat, dari Senin itu ya. 11 Juli IPW ditanya, ada tembak-menembak polisi, bagaimana pendapat IPW? Saya pikir kasus biasa saja. Begitu saya searching, waduh ini kasus berat. Nah, kasus penembakan itu persisnya tanggal 8. IPW bicara tanggal berapa? Tanggal 11. Itu sudah berapa hari dong? Udah 3 hari baru IPW bicara. Itu pun waktu IPW diminta tanggapan oleh wartawan, ketika saya searching dari sisi berita, media yang memuat itu hanya sedikit, masih 3 kalau tidak salah yang di mana, yang di online ya. Media mainstream tidak ada yang memuat, belum. Okay. Artinya abang baru tahu tanggal 11? 11 ya. Tanggal 11 IPW langsung menyatakan 2 hal penting ya. 3 hal penting. 1, pembentukan tim gabungan pencari fakta ya, independen. 2, nonaktifkan Sambo. 3, kejanggalan kasus. Tanggal 11 loh. Oh. Ya. Dan semua itu sudah dilaksanakan. Saya juga heran. Nah, saya ke Bang Saur dulu. Iya, Bang Saur. Ini kan tanggal 11 IPW bersuara. Dan hebatnya semua suara IPW itu dipenuhi loh. Benar. Itu. Nah, tapi ini kan sudah sekian banyak, ada banyak sekali spekulasi di luar sana. Iya. Katanya Bang Saur juga termasuk ikut yang membuat skenario berspekulasi nih. Makanya kalau spekulasi pertama ini IPW harus bertanggung jawab ini, karena kita ngikutin dia kan. Nah, terima kasih Bung Salang. Saya sangat terhormat ini bisa ketemu host kita. Iya, host kita. Sering satu ini nih. Iya. Jadi sama, saya juga 2 hari itu, Senin, Selasa, termasuk juga saya beberapa kali kirim link kepada rekan Sugeng soal situasi ini. Kamis malam saya ditelepon oleh seorang menteri senior kita. Sebentar, Kamis malam. Itu kan berarti sudah tanggal 14. Udah. Ini lama sekali dong. Udah agak lama sebenarnya. Jadi menteri ini sudah 7 hari baru abang telepon. Enggak, karena kan yang dirilis itu kan Senin. Yang kan? tadi itu tanggal 11. Kan kejadian hari Jumat. Nah, kan kita baru dapat berita itu kan setelah IPW diwawancarai. Semua kita ini pertama kan dari IPW. Jadi 2 hari itu saya riset. Wah, ini mengerikan gitu loh ya. Jadi ada abang nggak dapat bocoran dari polisi atau dari itu gitu sebelum kayaknya kalau mau kita ini bahkan oposan polisi nih selama ini. Oposan polisi. Nah, jadi ada seorang menteri senior kita juga advokat. Dia sambil nangis terbata-bata dia bilang begini. Bung Saur, waktu jenazah Brigadir Yosua, saya itu senangis-nangisnya menyaksikan keadaan itu. Secara geografis dia bilang, saya satu daerah dengan saudara Ferdi Sambo, tetapi dia bilang begini, tidak juga otomatis apa yang dilakukan oleh polisi ini salah. So, dia bilang begini, waktu saya buat tweet, di tweet saya itu pro dan kontra. Dia bilang begini, Bang, saya nggak sebut namanya, abang kan sudah tua, kenapa harus juga mengomentari seperti ini gitu ya. Itulah ini mantan menteri, tapi dia masih advokat sampai saat ini, dan dia ada di tim kita. Saya kok juga merasa yang sama gitu loh. Jadi sederhana, akhirnya saya buat status Facebook saya hari Jumat pagi. Nah, tiba-tiba banyak yang komentar, masuk ada beberapa advokat
Kemudian di hari yang sama kita ketemulah di kantor teman kita namanya Sandi Situngkir, satu gedung dengan Eripa dan juga saudara yang kami tunjuk koordinator yaitu saudara Robert Keitimu. Sepakat kita bahwa ini tragedi hukum dan tragedi kemanusiaan. Terus akhirnya kita bilang, apakah kita bersikap? Kita bilang harus, tetapi juga harus menunjukkan bahwa advokat itu masih eksis. Kami buatlah namanya tim advokat penegak hukum dan keadilan, disingkat dengan TAMPAK. Jadi ini tersembunyi tim advokat penegak hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan. Iya. Nah, kalau Om Petrus itu TPDI, tim pembela demokrasi. Iya. Indonesia ini udah nggak pernah muncul lagi namanya beliau. Iya. Oh gitu ya. TPDI. 27 Juli kemarin sudah perka. Nah, Lanjut, jadi lanjut. terus kami rumuskan, kami merasakan dari segi aspek hukum bukan saja tragedi kemanusiaannya begini. Bayangkan ada seorang ajudan yang telah mendedikasikan hati nyawanya, kan agak beda kalau ajudan itu kan kalau dia serse dia akan kerjakan serse. Kalau seorang ajudan itu kan dia bahkan mengejarkan hal-hal yang juga yang sangat pribadi. Ya, ya. Dan kok bisa kemudian meninggalnya di situ gitu loh. Dan yang kedua dari segi aspek hukum mengapa tragedi? Pengawal itu kan memang menyediakan dirinya untuk menjaga keamanan Iya, dari betul, tetapi bos, kan bukan karena lawan ini. Katanya kan karena ada pelecehan, seks, ada dugaan pembunuhan, kan kira-kira begitu. Nah, yang bagi tampak menjadi tragedi kemanusiaan karena terbunuhnya beliau itu adalah di pimpinan puncak polisinya polisi, namanya Propam. Nah, Propam itu adalah mengawasi polisi. Jadi polisinya polisi, jadi udah polisi, supaya polisi benar ya dididik oleh namanya Propam. Dan ini adalah yang paling tinggi. Akhirnya kemudian kita merumuskan apa yang kita lakukan. Sebagai advokat Bung Sebastian, kita harus terukur, semua harus kita bergerak dengan fakta. Nah, salah satu yang kita akan lakukan adalah karena seperti IPW juga memberikan dorongan supaya diberhentikan. Nah, kami juga membuatkan LP laporan ya ke Propam karena yang terbunuh ini adalah ajudan di rumahnya pimpinannya, kemudian juga diduga melakukan tindakan-tindakan pelecehan dan kemudian kita lihat kita mulai dari akhir, mulai kita bergerak dari akhir. Sekedar mayatnya juga tidak bisa dilihat. Kemudian juga ternyata kita urai lagi di tengah, rupanya otopsinya juga bermasalah. Kemudian semua alat-alat termasuk CCTV, recorder, kemudian juga yang dibilang waktu visum, PCR di luar. Nah, kita lihat bahwa ini adalah semua ternyata bermasalah. Akhirnya pada saat yang sama setelah kita LP kita menemui Kapolri. Karena ini suasana kebatinan. Ketika kemudian kita mengatakan kita sudah LP-kan dan kita minta juga untuk diberhentikan karena soal kalau nanti ada dugaan apakah saksi, saya pikir supaya juga tidak ada biar psikologis. Nah, karena ini menurut kami adalah sesuatu yang sangat serius, kami lakukanlah beberapa hal dalam minggu itu. Kami menemui komisi di parlemen, komisi hukum, karena beberapa anggota DPR merespon, komisi 3. Kami juga menemui Komnas. Jadi ada 3 yang ditemui. Pertama buat laporan polisi, yang kedua ketemu Komnas HAM, yang ketiga ketemu komisi 3. Komisi 3. Oke, saya ke Om Petrus dulu. Nah, Om Petrus termasuk dari kelompok Perekat Nusantara juga itu kalau kita mencermati di berbagai media juga cukup mengikuti dengan serius kasus ini. Apa sih yang menjadi catatan Bang Petrus dan teman-teman Perekat Nusantara terkait kasus ini? Ya, pertama Perekat Nusantara melihat, kita kan bereaksinya setelah mungkin 1 minggu setelah itu ya. Kita lihat medsos ini luar biasa ya. Terutama mereka mengemas kembali
informasi-informasi yang sumbernya tidak jelas, kemudian membuat konten-konten baru yang justru semakin melebar, jauh dari substansi masalahnya. Sehingga kemudian kami membuat pernyataan bahwa medsos ini sudah menghakimi institusi Polri, menghakimi keluarga Verdi Sambo, ya. Terutama kita lihat dari ada 2-3 video yang beredar itu dibuat seolah-olah peristiwa itu mulai dari Magelang sampai Jakarta, kemudian di tengah jalan terjadi ini, terjadi itu, dan segala macam. Karena kita melihat ini dari segi pendidikan politik sangat tidak baik. Lalu kita mencermati itu, kita juga menyampaikan beberapa kali konferensi pers, ya. Kita meminta supaya masyarakat menghentikan polemik-polemik yang bersumber dari informasi yang tidak jelas datangnya dari mana. Apalagi polisi sudah mulai membuka diri untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat dan tuntutan keluarga korban. Dari sini kita lihat satu hal yang sangat positif, polisi membuka diri, ya. Hampir semua tuntutan dari keluarga korban, terutama dari IPW, suara kritis dari Tampak, itu semua didengarkan. Terakhir dengan otopsi yang kedua. Jadi saya pikir sekarang ini sudah kita memasuki masa gencatan senjata. Kita lebih baik stop dulu komentar-komentar miring. Lebih baik kita tetap mengkritisi, tetapi memberi kesempatan Polri segera mengumumkan, kalau perlu setiap 2 hari sekali menyampaikan kepada masyarakat hasil penyelidikan atau penyidikan, jadi perkembangannya masyarakat bisa ikuti. Karena kalau polisi diam saja terus-menerus, orang bisa curiga. Ya, justru ini sekarang publik kenapa rame di media sosial itu, karena ini sudah terlalu panjang. Sudah terlalu lama nih proses pengungkapan. Ya. Padahal polisi itu kan profesional, setiap hari kerjanya mengungkap kejahatan. Ini kok kejahatan di polisi dilakukan di rumah polisi, yang menembak diduga juga polisi. Kok ini lama sekali? Maka publik jadi bertanya-tanya nih. Pertanyaan publik itu kan masuk akal, ya. Karena itu tadi polisi nembak polisi, terjadi di rumah polisi, dan juga bukan sembarang pangkat dengan jadi sebagai apalagi yang melaksanakan olah TKP pertama kali itu kan dari Polres Jakarta Selatan. Dia serba salah. Ya. Kalau dia melakukan secara hitam putih sesuai dengan KUHP, dia mungkin ragu-ragu, ya. Lalu kasusnya ditarik, diambil alih, ya. Dari Polres ke Polda, bahkan di Polda pun ditarik oleh Bareskrim. Bersamaan dengan itu muncul reaksi publik yang luar biasa. Polri akhirnya terbagi dua. Oke, tapi menurut Perekat Nusantara ada kejanggalan nggak dalam kasus ini? Ya, pertama kenapa Polri lambat menyampaikan kepada publik perihal ini? Ya. Karena jeda waktu 3 hari Polri diam itu yang memunculkan spekulasi. Tetapi saya pikir 3 hari itu Polri kalau dituduh tidak melakukan apa-apa, saya pikir tidak. Kalau saya baca dari berita investigasi Tempo, justru sejak hari pertama dari Propam dan dari penyidik Polres Jakarta Selatan langsung lakukan olah TKP. Nah, Polri karena harus fokus menjawab pertanyaan berbagai macam sumber masyarakat, dari LSM, dari keluarga korban, ya, dari masyarakat luas. Mereka harus menjawab setiap pertanyaan dan memenuhi tuntutan-tuntutan itu, sehingga pekerjaan penyidikan yang harusnya diinformasikan kepada publik diabaikan. Tetapi penyelidikan dan penyidikannya kan jalan terus. Bahkan sudah ada tersangkanya yang sudah ditetapkan. Jadi kalau sekarang ini dikatakan penyelidikan dan penyidikan seperti tidak jalan, itu tidak betul. Jadi Bang Petrus termasuk beberapa teman itu kan mengkritisi Bang Saur, bahkan pernah mau mensomasi Bang Saur ya? Itu kenapa itu? Tidak. Itu dari Tampak yang salah menilai Perekat Nusantara. Enggak jadi somasi. Kalau nggak jadi somasi, saya yang somasi nih. Tunggu dulu, jangan sampai jeruk makan jeruk. Jadi apa yang dikritisi dari Bang Saur nih sebetulnya? Bagaimana? Apa yang dikritisi dari Bang Saur sampai mau disomasi nih? Loh, kita tidak ada somasi. Oh, belum. Kita hanya meluruskan seperti kemarin dari Tampak menyatakan bahwa justru kami yang menuduh Verdi Sambo lah sebagai pelakunya.
Kan kita tidak menyatakan begitu. Kita bilang medsos sudah menghakimi, menempatkan posisi Ferdi Sambo seakan-akan sebagai pelaku. Oh, ini jadi bukan Perekat Nusantara dan Tampak ini, bukan? Tidak, justru Bukan. Tampak dan Perekat Nusantara dalam rangka meluruskan, membantu Polri untuk bertindak cepat, tepat sasaran dan segera umumkan kepada publik. Tapi kalau di media saya lihat kencang ini antara Tampak dan Itu wartawan, itu media yang antara, bikin. Tapi antara Tampak dan saya kira kesempatan Perekat ini Nusantara kayaknya sekarang Betul. ada mayem aja ini. Karena betul, ini harus diklarifikasi menyangkut nama saya. Karena saya dapat link ketepatan. Link ini dikirim oleh Bro Sugeng. Bagi saya ini sangat. Bagi saya begitu digagas untuk bertemu dengan saudara sahabat saya Bung Petrus, senang sekali. Karena menurut juga. Karena saya bacakan aja pernyataan Bung Petrus. Karena menyangkut saya, herannya kenapa saya gitu loh. Bung Petrus sayang banget sama Pergerakan Advokat Nusantara atau Perekat mengecam keras pernyataan Saur Siagian, itu statementnya. Dari tim advokasi untuk hukum dan keadilan yang membuat pernyataan bohong. Nah ini serius ini. Pasal 14 loh itu. Bohong Bisa pasal 14 pidana. dan tendensius. Jadi bukan sekedar bohong, tendensius. Karena saya kan dituduh bohong. Karena ini berita loh, nggak bisa ditanggungjawabkan. Ini pernyataan yang mana dulu nih? Ini gambar beliau itu ada, ini saya bawa. Oh, ini gambar beliau yang nih. dinyatakan bohong ini yang mana gitu? Iya makanya belum ada bukti sudah bohong. Makanya saya datang ini. Dari tim Tampak mau pernyataan bohong, tendensius di media bahasa tradisional, koordinator setelah membuat pernyataan bahwa Irjen Ferdi Sambo sebagai pelaku peristiwa pembunuhan. Wah ini jauh sekali. Belum pernah bisa dicek. Itu di Kompas TV. Belum pernah dicek, bisa dilihat. Yang saya bilang justru, saya bilang begini, mengapa Tampak menyebut Ferdi Sambo ada 4 kalau di Kompas TV? Karena kita sama kan? Pertama, pembunuhan ini terjadi di rumah Ferdi Sambo. Kedua, beliau ini ajudannya Ferdi Sambo. Yang membuat LP itu soal pelecehan itu istri Ferdi Sambo. Yang keempat, yang membuat pelecehan, yang dilecehkan. yang membuat laporan yang kemudian laporan dugaan pembunuhan itu Ferdi Sambo. Nah, menurut kami kenapa nama ini kemudian kita buat LP Kepropam. Makanya saya bilang kalau seperti itu pernyataan Bung Celestinus, Bung Celes lah sebenarnya membuat kesimpulan bahwa Ferdi Sambo. Nah saya ulangi, begitulah bisa dicatat. Tetapi apakah pernyataan itu kemudian ada mengatakan bahwa Ferdi Sambo pembunuh? Bisa kita nanti cek berita di Kompas kalau dia mengutip Kompas, karena saya sama dengan dia. Oke, kemudian tendensius. Kami melakukan semua pelakuan kami itu termasuk menemui misalnya Menko Polhukam, kami menyurati. Seperti saya bilang, karena memang semua mulai dari akhir tadi itu, mulai dari penyerahannya mayat yang tidak bagian propam sehingga satu jenderal dicopot, kemudian CCTV recorder semuanya hilang, kemudian juga otopsi bermasalah, pengumuman juga bermasalah. Nah, kami mengatakan bahwa namanya dugaan pelecehan itu sudah otomatis itu tidak punya lagi dasar. Karena kalau kita bicara hukum, Bung Sebastian, itu harus didukung oleh bukti-bukti. Nah, bukti semua daripada AJ itu ada 30, semua bermasalah, makanya termasuk otopsi kemudian diulangi. Di mana di situ kebohongan? Kalau kami memberikan pernyataan, ketika Sebastian, sebentar, ketika Bung Sebastian mengatakan ada lagi tuduhan, apakah Saur Siagian kemudian puas dengan popularitas entah apalah, karena di situ. Ketika Bung Koko menghubungi saya misalnya untuk minta narasumber seperti ini, kemudian saya berpendapat, apakah hak konstitusional daripada jurnalis mencari berita atau memberi opini? Saya ditanyain, kemudian saya memberi pendapat. Apa salah dengan itu? Pertanyaan saya terakhir, pernyataan saya yang terakhir Bung Sebastian. Andaikan publik tidak mengkritisi soal penyerahan jenazah, apakah tragedi hukum ini kemudian bisa terungkap? Saya pikir menurut saya kerja-kerja jurnalis lah, apakah itu medsos, apakah jurnalis mainstream, atau kemudian dengan hak konstitusionalnya untuk berpendapat, kemudian memberikan tanggung jawabnya.
Nah, saya sedih, Bung Seles mengatakan menuduh misalnya tanggapan miring. Yang mana yang miring? Ini bahaya loh. Ya. Apakah Ya, hanya mumpung, kepada tampak? makanya, mumpung ada di sini, ini yang mana nih Om Petrus? Ya, biar setelah lagi tuh ya soal itu. Nah, bagi saya ini kan sangat mencederai. Ternyata ini tadi ada ini ya, ada serangan yang serius. Sebetulnya serangan itu datang dari ini, dari Bang Petrus dan Perekat Nusantara terhadap Tampak, dan Bang Saur sudah menjelaskan di mana bohongnya. Nah itu kayaknya mumpung ada Om Petrus ini maksudnya ini tuduhan serius nih Om Petrus katanya. Jadi Sebetulnya yang menuduh apa yang mau dikritisi? Apa yang mau di Tampak yang lebih dahulu menuduh bahwa pernyataan Perekat Nusantara itu sangat berbahaya, membahayakan Ferdy Sambo, dan menyatakan bahwa Perekat Nusantara telah menuduh Ferdy Sambo sebagai pelakunya. Oh, jadi sebetulnya Tampak yang menyerang. Perekat Nusantara Itu dulu? berita yang kita baca. Kemudian berita Oh, itu kita ini- tangkapi. Ini masing-masing pegang ini nih, masing-masing pegang berita ini. Padahal lalu di dalam dialog di Kompas TV antara saya dengan Pak Saur, kita tidak ada statement begitu. Kita hanya menyatakan bahwa kekuatan medsos ini sudah selama 1 minggu lebih ya menempatkan Ferdy Sambo seolah-olah sebagai pelakunya. Karena itu kita minta medsos supaya berhentilah ya, masyarakat jangan dicekoki dengan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, itu yang kita katakan. Lalu besok kok beritanya atau malamnya kok beritanya malah melenceng seolah-olah kami ininya. dalam menyimpulkan berbagai pemberitaan itu kami menyatakan Ferdy Sambo sebagai pelakunya, padahal kan tidak ada sama sekali. Justru kita mengantisipasi medsos ini kalau dibiarkan terus-menerus, bahkan kita minta Polri harusnya setiap hari memberikan informasi dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikannya, supaya masyarakat tidak dicekoki secara terus-menerus berita-berita hoax. Nah, karena beritanya demikian, ya kita beri tanggapan. Oh, jadi Bung Saur sebetulnya Tampak yang menyerang Perekat Nusantara. Jadi yang tadi kan menuduh Perekat Nusantara. justru pernyataannya saudara Ini yang benar Petrus. yang mana? Ini karena Nah, pengacara saya ini ulangi. suka kan melebar pernyataannya itu betul itu. Bung Petrus itu ngomong media ini menggiring seolah-olah Ferdy Sambo pelakunya. Nah, saya kemudian memberikan pernyataan, justru pernyataan Bung Petrus yang mengatakan begitu, ya kan dia menyebutkan, ya dia kan menyebutkan sosial media siapa, ya toh, seolah-olah Ferdy Sambo, pernyataan Petrus yang mengatakan seperti itu yang menggiring Ferdy Sambo jadi pelakunya. Itu saya bilang sama beliau, karena memang disebut sosial media. Saya bilang justru kita berterima kasih kepada sosial media, karena wartawanlah mengungkap tabir kegelapan ini, kemudian tragedi hukum ini kemudian terbuka, termasuk yang tadi itu ada 3 dicopot, ada otopsi ulang. Meskipun di sosial media banyak yang ngarang cerita juga. Loh, itu harus disebut siapa? Nggak boleh juga karena hak konstitusional. Jadi seperti Bung Sebastian memberikan podcast kita seperti ini, kemudian publik juga sama dengan saya bilang. Kalau katakanlah Saur Siagian ada memberikan pernyataan, saya kemarin bilang seandainya ada konsekuensi hukum, kemudian itu kita juga tidak lepas dari hukum. Bahkan saya bilang, kalau ada hukum karena pertanyaan salah, ya ada instrumen hukum kemudian mengatakan saya ditembak sekalipun, saya bilang nggak ada problem. Tetapi saya bilang jangan juga. Nggak boleh lah ngomong tembak-tembak. Itu sikap saya. Soal tembak-menembak. Nggak, itu sikap kita. Nah, tapi saya bilang justru pernyataan Bung Petrus itulah seakan-akan perekat, karena menyebutkan, kecuali misalnya mengatakan media ini seperti tadi misalnya pendapat miring. Ini kan berbahaya, siapa miring? Kalau disebut sosial media miring, berarti 270 juta. Karena rata-rata rakyat Indonesia punya sosial media. Apakah kemudian kita fair, kemudian dituduh miring? Saya pikir kita harus proporsional. Tetapi andaikan misalnya kawan-kawan perekat mengatakan media ini, media itu, itulah cara kerja saya pikir seorang yuris, dia bicara fakta. Nah, kami juga analisa kami juga seperti itu. Mengapa misalnya kita dorong supaya soal tragedi pembunuhan itu, kami sebutkan alasannya.
Tapi belum tentu orang setuju, silakan. Tetapi kemudian kami dihakimi, jangan kami yang dihakimi. Mari kita buat pendapat kita, alasannya apa, kita bertarung di situ gitu loh. Jadi bukan seperti ini gitu loh. Itu tambahan atau komentar saya. Terima kasih. Ya, jadi persoalannya di mana sebetulnya yang membuat jadi kayak saling tuduh-menuduh ini, Om Petrus. Mengenai begitu banyaknya video ya, media online yang abal-abal itu banyak sekali memberitakan hal-hal yang sebetulnya berdasarkan asumsi mereka ya, tidak berdasarkan fakta-fakta. Dan kalau mau kita tunjukkan, mungkin pada diskusi berikutnya kita bisa tunjukkan satu persatu. Ya, bahkan ada yang mengarang cerita seolah kejadian dari Magelang sampai Jakarta di mana mereka berhenti, apa yang terjadi, itu dibuat seolah kejadian yang sebenarnya. Setelah itu mulai muncul orang analisa, orang beri komentar di berbagai macam di Facebook, ya, belum lagi di video yang beredar di medsos, ada yang di YouTube, ada yang tidak resmi, ada yang tidak ada namanya. Itu tentang itu. Tapi sehingga tidak ada kita pernyataan bilang, seperti itu yang muncul dari Bang Saur dan teman-teman. lalu kami menyimpulkan, kami membuat kesimpulan bahwa medsos ini sudah menghakimi institusi Polri, sudah menghakimi keluarga Verdi Sambo, terutama mengenai Verdi Sambo itu seolah-olah Verdi Sambo lah yang membunuh Brigadir J. Oh gitu. Jadi ini sebetulnya Kesimpulan kita dari medsos-medsos. Dari medsos. Lalu Dan kemudian kita katakan mengapa medsos itu sampai sedemikian rupa, karena Polri tidak mengantisipasi. Harusnya kan sehari 2 kali dalam kasus yang tensinya tinggi begini, Divisi Humas Mabes Polri harus setiap jam atau setiap 2-3 jam harus memberikan keterangan. Supaya sumbernya jelas toh. Kalau dari Mabes Polri yang mengumumkan sumbernya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. jadi kalau begitu ini mestinya peran IPW dong. Yang mengawasi perjalanan kasus ini. Bukan dia yang pertama minta diberhentikan, Ya kan? dia bertanggung jawab. Ini kayaknya IPW Dia yang bertanggung jawab tuh. kayaknya Kita followernya dia ini. kayaknya Dia yang IPW bertanggung banyak jawab diam pertama ini ya. tuh. IPW memang kan tugasnya begitu Bang Sebastian, ya kan? Oh enggak ini IPW ini dari tanggal 11, buktinya sampai hari ini kita masih cuap-cuap terus. Sebetulnya fungsi IPW itu untuk men-trigger satu perhatian publik, ya, perhatian publik untuk bisa berbicara terhadap kasus ini, dan saya rasa sudah berhasil, ya. Ini sudah berhasil yang mana? Ini sudah ribut. Oh, berhasil. Sudah ribut ini, ya. Ini salah satu, iya. Udah ketemu ya. Jadi sudah berhasil. Ada lagi yang berbicara, udah banyak tuh berhasil IPW. Pada gitu satu ya? sisi IPW sebagai satu instrumen demokrasi, ya. Kan kita kan ini NGO ya, instrumen demokrasi. Kita bisa kemudian menggulirkan satu pemikiran yang kemudian berkembang nih. Saya senang. Sebetulnya kita mau atret sedikit-sedikit, biar saja mereka yang kemudian publik dan juga kelompok-kelompok kelompok-kelompok sivil lain yang kemudian mengawal, ya. Tapi IPW masih tetap diminta, ya sudahlah, saya tetap akan berbicara. Jadi begini ya. Ini trennya ya. Kayaknya IPW yang senang ini antar pekan Iya, antara memang senang saya ya. Trennya sebetulnya positif. Walaupun saya nggak mau menyimpulkan, kan optimistis. Trennya positif ya. Tren yang mana nih yang positif? Tren penanganan kasus ini, trennya ya, tren penanganan. 11 Juli IPW menyatakan TGPF nonaktifkan Sambo, banyak kejanggalan, ya. Kemudian kalau tidak salah TGPF dibentuk tanggal 13 ya. Oh, diperintahkan tanggal 13, Sambo kemudian dinonaktifkan tanggal 14 ya. Kalau tidak salah nih ya. Kemudian yang meminta pertama kali juga otopsi ulang adalah IPW. Ya karena kan saya ini ahli praktisi pidana ya, 30 tahun tahu mekanisme kerja satu perkara pidana. Jadi sudah. Nah, trennya kan positif nih. TGPF nonaktifkan Sambo, nonaktifkan lagi ada 2 lagi. Kemudian otopsi ulang ya. Kemudian terjadi tren positif. Pertanyaannya ya. Pengungkapan kasus itu nggak bisa berdebat dengan yang namanya memang pendapat-pendapat. Pengungkapan kasus itu berdasarkan fakta nih, Bang Sebastian. Ini ada fakta yang makin akan mempersulit. Apa? Pernyataan saudara Barada Eliezer. Apa pernyataan dia? Kemarin dari berita saya melihat
dia kemudian merevisi pernyataannya. Dia mengatakan setelah tembak-menembak, dia menembak Brigpol Y untuk memastikan bahwa Brigpol Y itu telah mati, telah lumpuh, dia tembak kepala dalam jarak dekat. Ini cerita yang tidak ada 11 Juli yang disampaikan oleh Karopenmas ya, Brigjen Ahmad Ramadan. Perhatikan ya. Jadi masih ada upaya penyesatan. Padahal dalam pengungkapan kasus ini, saksi itu memegang peranan penting. Siapa saksinya? Cuman Baradae, Ibu Putri yang disembunyikan terus nih ya. Tetapi melalui pengacaranya terus berupaya meminta perlindungan. Irjen Ferdi Sambo sendiri, kemudian dengan mungkin pengawal yang lain. Pengawal yang lain ini di bawah kekuasaan Ferdi Sambo. Ya. Sebagai saksi tidak bisa memberikan keterangan secara independen dan bebas. Ini akan menjadi problem tersendiri dalam penegakan hukum. Oke. Gitu. Ya, tadi saya sebetulnya mau beralih ke Bang Saur sama Bang Petrus, tapi tadi ada yang terpotong dari Bang Sugeng. Sebetulnya dari pengamatan IPW, apa sih yang membuat kasus ini terkesan ini kok jalan di tempat. Ini sudah lama sekali tuh Bang. Nah, ini padahal kalau kita lihat ini kan polisi sebetulnya profesional banget urusan beginian. Sebetulnya ada tarik-menarik kepentingan atau enggak sih di balik pengungkapan kasus ini? Tadi kan saya menggunakan diksi kepentingan. Jadi saya pakai nih diksi kepentingan ya. Jadi di Polri ini banyak kelompok kepentingan Bang. Misalnya ya, kelompok kepentingan itu artinya ada kelompok-kelompok yang mereka punya grupnya sendiri-sendiri yang saling bersaing nih. Tapi itu kelompok yang memang dibentuk secara sah dan legal. Itu terbentuk atas dasar senioritas ya, kemudian atasan bawahan, hubungan yang rekat kerja lama, kecocokan ya. Oh, ini faksi berarti. Faksi ya. Jadi kelompok kepentingan ini faksi ya. Yang menarik adalah dari beberapa nama nih ya. Ferdi Sambo ini adalah ketua Satgasus yang ditunjuk oleh Kapolri dengan surat perintah Kapolri untuk menangani perkara-perkara atensi ya. Kemudian Budi Herdi ini juga bagian dari Satgasus. Kemudian Brigpol Yosua ini adalah anggota Satgasus yang diketuai ini. Kemudian Eliezer dia juga anggota Satgasus. Kemudian apa lagi? Fadil Imran penasihat Satgasus. Kapolda maksudnya? Kapolda ya. Kemudian Bapak Dirkrimsus Polda Dirkrim Polda Metro Hengki Haryadi juga Satgasus. Karena yang sedang nangani sekarang menarik kasus pelecehan dan juga pengancaman itu Polda Metro di bawah Pak Fadil dan juga Hengki Haryadi. Ya, ini Satgasus semua nih. Oke. Nah, ada apa nih? Oke. Pertanyaan saya, tadi kan kasus yang ditangani oleh Satgasus itu kan kasus yang mendapat atensi. Iya, apa saja gitu. Sejauh ini kasusnya apa saja yang sedang ditangani? Yang dapat informasi saya IPW, jadi Satgasus itu ada beberapa Satgasus itu ada di beberapa bentuk Satgasus ya. Ini yang menimbulkan sebetulnya terjadinya gap ya di antara polisi yang jumlahnya 460.000 kok dibentuk Satgasus. Padahal sudah ada Bareskrim dan Reserse masing-masing ya. Jadi Satgasus yang diketuai oleh Ferdi Sambo ini mempunyai kewenangan untuk kasus-kasus atensi apa? Psikotropika. Oh, psikotropika. Narkotika. Tindak pidana pencucian uang. Oh, ya. Judi online. Kemudian tindak pidana korupsi. Judi online ini TPPU ini bisa menampung semua tindak pidana nih, jangan main-main. Termasuk judi online ya. Oh, TPPU. Karena ditempelkan dengan TPPU. Nah, TPPU ini bisa men-tracing seluruh aset orang pelaku kejahatan, narkoba juga ya. Sama kemudian undang-undang ITE.
Ini Jadi isi semua ini, Bang. Oh, ya. ini syarat. Kasus isi semua ini. Ya, bahasa saya isi itu. Ini kasus-kasus kalau di dalam kasus-kasus yang besar, narkoba, bandar psikotropika ini beredar duit besar nih. Ini kelas kakap semua ini. Saya nggak mau bilang Satgasus main duit besar, tapi ini main duit. Tapi ini kasus kakap. Kakap. Jadi kasus-kasus kakap. Bayangkan kemudian ada yang secara sistemik polisi itu punya reserse Bareskrim, kemudian reserse di tingkat Polda. Kalau narkoba ada BNN. Ada ya. Tapi kenapa harus dibentuk Satgasus seperti ini? Dan kenapa yang terlibat ini, yang mati, yang masih terduga pelaku penembakan, yang menyidik ya, yang menyidik pindah juga masih itu, kemudian yang terlibat juga Kasatgasus. Nah itu pertanyaan. Saya juga belum bisa jawab, walaupun nanti saya mungkin mencari jawabannya lagi. Saya ke Bang Saur dulu. Bang Saur, Anda ini kan termasuk sangat kritis melihat yang kayak begini-begini. Ini ada hubungan nggak tarik-menarik kepentingan ini? Karena tadi terkait dengan kasus yang luar biasa besar ini, lalu kemudian kasus penembakan ini jadi susah terungkap. Kalau menurut saya pikir tadi apa yang dikatakan oleh rekan saya dari IPW, karena kan mereka yang lebih dekat melihat atau mengawasi, setidaknya mengamati kinerja polisi. Mengapa misalnya kami mengatakan jangan lagi kita bicara soal pelecehan seks, karena kan semua fakta-fakta ini adalah bohong, kan gitu loh. Otomatis kan ceritanya adalah, tapi sudah disimpulkan bahwa ini bohong semuanya. menurut saya karena kan bukti-bukti itu kan semua rekayasa. Nanti Bang nggak apa-apa, justru ini diskusi. Nah, oleh karena itu, tetapi kan apa yang dibilang oleh Pak Sugeng tadi itu, ini saya pikir yang harus segera dijawab polisi segera. Maksud saya gini loh, mengapa ada orang sudah terbunuh, bukan malah ini kan delik umum gitu loh, tidak harus buat LP, harus teriak-teriak pengacaranya, kemudian membuat LP sehingga kita dibohongi ada 3 LP. Lah orang delik umum tanpa dilaporkan pun yang terbunuh harus kita ungkit kok. Kedua, kemarin kenapa katakanlah Kapolres kemudian dicopot? Kan mereka buat statement berada ini tidak bisa lagi dituntut karena dia membela diri. Itu yang kita bilang kok jadi dia pengacaranya sekaligus hakim. Nah oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh rekan Sugeng, ini yang segera saya kira segera polisi harus bertindak. Jangan-jangan kesimpulan atau pendapat komentar Bung Sugeng itulah masalah utamanya. Yang tadi nama-nama disebut. Jadi bukan soal pelecehan seksual ini, tetapi barangkali ada masalah yang di sini yang kita tidak tahu kok badan itu ada gitu loh. Nah, kita tidak mau Bung Sebastian, ini polisi kita. Menyangkut 270 rakyat Indonesia, menyangkut juga 500.000 hampir 500.000 orang Indonesia. Terlebih kami para advokat, kami merasakan getirnya mendampingi klien kami. Kalau polisi kita kemudian polisi buruk, kita merasakan bagaimana beratnya klien kita kemudian diperlakukan tidak baik karena kinerja polisi. Di situ kepentingan kita para advokat. Kita berkepentingan polisi ini harus bagus, harus bersih, karena memang itulah cara hukum itu bisa keadilan itu bisa diraih. Ditegakkan. Ya, saya ke Om Petrus dulu. Om Petrus, dari penjelasan Bang Sugeng tadi, ini memang ada hal yang membuat ini juga jadi terkatung-katung, meskipun tadi sudah dibilang bahwa ini on the track, trennya positif. Ada beberapa hal yang tadi sudah diungkap, tetapi di sisi yang lain kayak menyimpan ini juga, menyimpan misteri juga. Karena dari nama-nama yang disebutkan tadi itu ternyata ada di Satgasus. Dan Satgasus ini menangani kasus-kasus yang dalam tanda petik ini yang kelas berat punya nih. Bagaimana Om Petrus melihat? Saya tidak mau menghubungkan dulu dengan peristiwa tembak-menembak dan dugaan pelecehan. Tapi informasi tentang Satgasus yang menangani kasus-kasus yang mendapat atensi, ini kan buruk buat Polri ya.
karena membangun KKN di dalam. Kalau kita bicara kasus yang mendapat atensi dari Kapolri, berarti kasus-kasus itu untuk kasus-kasus tertentu KKP ini harus dilindungi. Korbannya tidak perlu diurus. Seperti misalnya kita dengar sekarang ini ada sebuah advokat yang mengurusi ribuan ya nasabah dari apa namanya? Indosuria. Nah, jangan-jangan kasus ini pun masuk di dalam kasus yang ditangani oleh Satgasus ini. Jadi lebih baik badan ini, mumpung ini juga lagi rame, Polri harus membersihkan diri dari organ-organ semacam ini. Kalau organ ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang mendapat atensi dari Kapolri, maka kasus-kasus itu tidak akan naik sampai ke pengadilan. Dan itu sudah menjadi bukti dalam 3 bulan ini korban-korban ini berteriak. Ya jangankan kasus itu, kasus mafia tanah juga tidak ada yang jalan. Jadi kalau Kapolri tidak meninjau kembali badan ini, Presiden harus mengambil langkah cepat. Oh, oke. Jadi walaupun kasus ini juga menjadi pintu masuk untuk membuka mata kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Oke, jadi ini sampai ke Presiden lagi nih urusannya. Ya. Oke. Ya, ini diskusi kita ini makin seru karena tadi kelihatannya kita agak keluar dari topik, tapi ini rasa-rasanya masih terkait gitu ya, masih terkait dengan urusan ini. Nah, pertanyaan saya kembali lagi ke IPW dulu karena IPW ini yang mencermati betul. Kalau dari penjelasan tadi itu, jangan-jangan loh Bang. Jangan-jangan jingin-jingin. Kasus ini jadi sulit terungkap atau kasus ini terjadi ini bagian dari pertarungan di internal kepolisian. Jadi kalau tadi posisi yang begitu strategis ada di satu kelompok tertentu saja menangani kasus-kasus KKP, sementara peran-peran yang lain merasa tidak ini, bisa jadi ini bagian dari akumulasi dari persoalan internal, lalu kemudian banyaknya kepentingan, akhirnya inilah yang terjadi. Bagaimana? Kan sebagai orang tadi yang kan mencermati dikatakan ada kelompok-kelompok kepentingan. Ya. Kalau Bang Sebastian bilang apa? Faksi ya. Memang dalam kasus ini faksi yang terkait dengan Ferdy Sambo sedang mempertahankan mati-matian Ferdy Sambo tidak terseret. Ini faksinya. Ya, faksi ini sedang bertahan mati-matian nih, Sambo tidak terseret. Nah, kan tadi Satgasus itu nama-nama yang kemudian berada di sekitar kasus ini, Sambo, Brigpol Y, Eliezer, Budi Herdi, kemudian Fadil Imran, ya, kemudian Hengki Haryadi. Ini semuanya ada di dalam Satgasus nih. Korbannya maupun yang terduga penembak ada di sini. Jadi sedang tarik-menarik nih supaya menurut saya Sambo diamankan. Ya. Pertanyaan saya, ini Satgasus ini kan menangani kasus-kasus KKP. Iya. Sementara ada bidang-bidang khusus yang sebetulnya sudah menangani itu. Justru itu ya, ini merusak sistem sebetulnya. Dengannya adanya Satgasus ini merusak sistem. Bahkan ada tumpang tindih Satgas yang dibentuk. Ini Satgasus, namanya Satgasus yang Sambo pimpin ini adalah 4 tadi. Psikotropa, narkotika, TPPU, korupsi, sama IT ya. 5 ya. Kemudian ada Satgas juga anti korupsi. Ini kan begini kan. Ada lagi Bareskrim, Direxus, Dirtipikor ya. Jadi sebetulnya Tipidexus ya, menangani korupsi, TPPU. Jadi yang namanya atensi ini akan menjadi peluang penanganan kasus unprofesional, ya. Atau juga memang mau ada perhatian, tapi kan ini tertutup akhirnya, tarik menarik. Atau bisa juga terjadi pemusatan kekuatan pada satu ya memang begitu, ya kepentingannya di sini pasti ada kelompok kepentingannya, tarik menarik di antara mereka. Kemudian apakah kita optimis kasus terhadap Ferdy Sambo? Kalau di dalam pandangan masyarakat kan masyarakat tuh mulai mengarahkan ke Ferdy Sambo, ya.
mengarahkan. Bisa nggak? Apakah bisa dibuktikan Fedy Sambo setidak-tidaknya terlibat dalam kasus ini? Ya, ini pembuktiannya sulit. Pembuktiannya sulit. Tadi kan kuncinya di saksi, ya kuncinya di saksi. CCTV yang ada di rumah itu tidak ada. Kalau di jalan-jalan itu ada. Semuanya petunjuk. Tidak bisa nih menjangkau beliau, menjangkau Ferdi, gitu ya. Akan ada mungkin di sini adalah orang yang mengaku sebagai kambing hitam pelaku. Oh, ada kemungkinan itu? Iya. Oke, Ya. saya ke Bang Petrus. Bang Petrus, dengan melihat tali temali ada penumpukan kekuasaan di satu satgas khusus tertentu, sementara sudah ada bidang yang menangani itu masing-masing gitu, lalu ada tumpang tindih peran segala macam. Menurut Bang Petrus, ini kasus ini bisa terungkap secara terang benderang atau nanti ujung-ujungnya membuat penonton kecewa? Ya, ini ada dua kemungkinan itu, tapi yang saya lihat sekarang ini polisi-polisi yang putih ya, yang selama ini merasa organ yang dia pimpin itu fungsinya lebih banyak diambil, mereka pasti gerilya, bahkan memanfaatkan momentum kasus ini untuk melakukan bersih-bersih. Oke, kalau itu cerita baik dong. Ya, jadi kalau kasus ini dianggap permainan dari pembesar-pembesar di dalam, saya kira tidak. Tetapi kasus ini dimanfaatkan untuk dilakukan bersih-bersih dari dalam terkait dengan bagaimana organ yang disebut Satgas ini harus diamputasi. Oh, atau bukan menjadi alat untuk saling penggal di antara kelompok kepentingan. Ya, maksudnya kelompok yang di dalam Satgas ini ada kekuatan besar di dalam yang berusaha untuk ini disapu bersih. Supaya struktur yang resmi yang ada di dalam seperti ada bagian korupsi, ada bagian pencucian uang, ada bagian narkoba, itu jalan sesuai dengan struktur yang sudah ada. Tidak ada lagi ada kekuatan yang seperti ini bermain di dalam, apalagi yang mendapat atensi. Karena kata atensi itu konotasinya negatif. Kasus-kasus yang ada orang tertentu yang harus dilindungi, atau di dalam Undang-Undang Tipikor itu disebutkan penyidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Oh, jadi ini beda ya. Ini soal diksi nih, Bang. Iya, atensi. Atensi itu cenderung bisa dari atasan kepada Atensi kelompok dari khusus atasan, atau dari atasan ya kepada ini kelompok. Tapi kalau perhatian publik itu berdasarkan apa yang menjadi Nalar publik, rasa keadilan masyarakat. Suara-suara publik yang berkembang ini dua hal yang berbeda. Jadi karena pakai diksi atensi maka ini cenderung negatif menurut Bang Petrus. Nah, ini Bang Saur. Iya. Anda optimis nggak kasus ini terbuka secara terang benderang? Kita kembali ingat 3 kali Presiden meminta ini terang benderang. Belum pernah loh satu kasus yang sebenarnya kan yang mati brigadir polisi. Oh, sementara Bang Petrus tadi sudah dorong lagi ke bola ini ke Presiden. Artinya 2-3 kali dia bilang ini segera buka. Kemudian Panglima TNI, coba bayangkan, yang tupoksinya itu pertahanan harus mengirim dokter. Bukan soal dokternya loh. Tapi soal apanya? Soal bagaimana ada sesuatu yang sangat serius atas peristiwa ini. Nah, tadi itu yang kita bilang. Ini kan sekarang ada yang mending, kenapa sampai Presiden, Panglima TNI berkali-kali supaya terang benderang. Saya mengatakan soal esek-esek itu tidak ada bukti. Nah, Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh Bung Sugeng yang sore ini, ya toh mungkin problemnya adalah di situ yang sampai sekarang yang tidak terbuka. Tetapi kalau polisi masih tetap menutup-nutupi, itu yang kita bilang, itu adalah mempertaruhkan institusi ini. Saatnya Pak Kapolri ini disayangi oleh publik, dia harus bisa membuktikan sekalipun dia bypass, ya toh, karena banyak angkatan-angkatan, bisa saja angkatan-angkatan ini juga mengambil kesempatan, bisa saja. Maksud saya begini, ada beberapa angkatan yang bintang 3 lah konkretnya. Apakah salah misalnya bintang 3 itu masih bermimpi juga jadi Kapolri, sehingga ini nggak segera juga dituntaskan. Nah, kita minta juga Kapolri dengan segera wewenangnya dikasih tim sus, tetapi juga kalau tim sus ini juga tidak efektif, tarik, karena menyangkut juga nanti soal
kewibawaannya dia sebagai Kapolri. Tapi sudah terbentuk pembusukan dong itu. sudah terbentuk tim. dong. Ya. Kalau sampai berlarut-larut terus, Sebentar, kemudian ini tidak- kan sudah terbentuk tim independen. Iya, tim sus. Ya kan? Independen. Bukan, sekarang ini kan tim yang diberi tugas khusus untuk melakukan Tim sus ini tidak independen, Independen. karena itu kan jenderal Soeharto. berarti ada keraguan juga nih terhadap tim ini. Oh iya, karena mereka dibentuk dari Pakai ini. anggota Polri sendiri. Jadi tim ini tidak independen. Loh, kalau begitu siapa yang bisa kita harapkan untuk mengungkap kasus ini? Nah, makanya kan Komnas HAM. ada waktu itu IPW dari awal kenapa mendorong TPGF sebenarnya. Jadi tidak hanya semata-mata katakanlah ya kemarin memang ada Komnas di sana. Syukur-syukur mereka membentuk. Tapi ada pihak luar juga. Nggak ada, cuman Kompolnas itu memang. Ini kan pihak luar yang Iya, kan. 24 jam mengkritisi. Iya. Tapi nggak masuk itu. Iya, tidak masuk di tim. Nah, maksudnya ya ini kita kenapa sampai sekarang kan sampai ini hampir 20 hari belum ada tersangkanya. Ada apa-apa ini? Jangan-jangan menjegal masuk saya. Bukan kita mendegradasi Bung Sugeng soal tim sus, tetapi kan kita juga soal waktunya ini. Kemarin sempat ada katanya tersangka. Oh, jadi belum ada ya? Belum ada tersangka sampai saat ini. Belum diumumkan aja. Ya, nah itu kan nanti disebut ada tersangka kena lagi medsos. Padahal kasus pembunuhan matinya orang. Nah, itu yang kita bilang kan sempat katanya seseorang, saya nggak sebut nama lagi, sudah tersangka. Begitu dikatakan publik tersangka, kemudian Kadif Humas mengatakan sampai saat ini kami ralat belum ada tersangka katanya. Nah, kita tidak tahu apakah juga setelah tersangka mereka gontok-gontokan di dalam seperti Bung Sugeng bilang, kita tidak tahu. Tapi sampai detik ini yang saya tahu, kita talkshow kita ini belum ada secara resmi, tetapi sempat angin kita dengar bahwa ada tersangka. Tapi Kadif Ini menarik nih Bang Sebastian Iya, ya. iya. Gimana, Bang? Sudah ada orang yang mengaku menembak. Ya, sudah ada laporan polisi tentang pembunuhan. Kenapa tidak ditetapkan tersangka? Itu kan aneh ya. Kalau Kan dia tersangka kan belum tentu bersalah. Tersangka itu seseorang yang diberikan status sebagai orang yang diduga melakukan kejahatan, tindak pidana. Baru diduga. Sudah ada yang mengaku menembak, sudah ada yang mati. Persoalan dia mungkin karena mengancam lebih dulu, tunjuk tembakan, disingkirkan dulu. Karena dia pasti akan tersangka dulu. Kalau tidak, ya, apa tidak cukup dia menjadi saksi? ya siapa jadinya yang penyelidikan ini atau penyidikan ini menjadikan nanti kalau misalnya tidak ada tersangka, polisi dipertanyakan profesionalismenya. Gitu ya. Tapi dibalik tidak ketegasan menetapkan tersangka ini, apakah sedang dicari sebetulnya tersangka yang kakapnya? Begitu maksud saya. Ini sudah banyak pembicaraan dan ternyata memang kalau pengacara bicara itu waktu tidak terasa. Kita ini sudah ada di penghujung acara, sudah hampir 2 jam kita ngobrol nih, Bang. Iya. Seperti kita baru 30 menit. Nah, karena ini di penghujung acara, saya minta ini bergiliran aja. Closing statement. Jadi dari kasus ini, kira-kira ini bisa terbuka secara terang benderang atau ujungnya seperti apa? Lalu kemudian kita semua tentu berharap agar kepercayaan publik terhadap institusi polisi ini tetap terjaga gitu, karena kita tetap membutuhkan polisi. Jangan sampai kasus ini betul-betul menjadi sandera yang membuat citra polisi jadi hancur. Nah, ini kira-kira closing statement dari Bang Petrus. Bang Petrus dulu, mulai dari ujung. Kira-kira gimana? Ini Bang Petrus. Kalau saya lihat Ujungnya dan harapannya seperti apa? Ini pasti terus ke pengadilan. Ya, karena pertama Presiden berkali-kali perintahkan supaya transparan dan laksanakan sesuai dengan undang-undang. Apakah ini berarti ini akan terang benderang, terbuka secara terang benderang, Nah, saya pikir pasti ada atau hanya ada korban? pasti terang benderang karena otopsi dilakukan 2 kali. Hasil otopsi pasti akan diumumkan. Dan kemarin tim dokter itu pun bertambah dan kebanyakan dari 2 ya. Jadi saya pikir otopsi kedua ini akan menjawab keraguan publik, terutama tentang sebab-sebab kematian Brigadir Joshua. Nah, yang kedua, karena semua permintaan dari masyarakat dan juga keluarga korban sudah dipenuhi, maka sekarang masyarakat dari hari ke hari menunggu apa hasilnya yang akan diumumkan.
hasil otopsi kedua harus diumumkan, kemudian proses penyelidikan yang katanya sudah naik penyidikan itu siapa-siapa tersangkanya. Nah, ini yang kita semua menunggu, dan kalau bisa jangan menunggu sampai dengan pengumuman hasil otopsi yang katanya bisa sebulan 2 bulan. Kalau bisa, Mabes Polri selaku penyidik dalam kasus dugaan pembunuhan ini segera mengumumkan tersangkanya supaya publik juga tidak ragu-ragu dan lebih percaya pada sumber yang disampaikan langsung oleh Polri. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Bang Petrus. Ya, Bang Sugeng. 3 kata yang diucapkan oleh Jokowi itu tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan, ya. Kalau transparan sudah dicoba dilakukan, bahkan Mahfud bilang itu hasil otopsinya disampaikan ke publik, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ternyata masih ada yang tertutup, ya. Ada hal-hal yang tertutup. Posisi Sambo di mana? Diketahui. Senjata itu nomor registernya saja tidak pernah disebut oleh polisi. Masih ada yang tutup nih. Tuntas, menurut saya kasus ini tidak akan tuntas. Walaupun dibawa ke pengadilan, ya, walaupun dibawa ke pengadilan, karena ada tarik menarik di dalam tim ini, bahkan semua yang terlibat, yang mati maupun yang terlibat yang lain itu di bagian Satgasus, ya. Ini tidak akan tuntas kasus ini, ya. Selanjutnya, ini catatan penting ini, ya. Di dalam Satgasus ada dinyatakan bahwa ditunjuk tim untuk menangani kasus-kasus atensi. Kata-kata atensi ini bertentangan dengan diametral dengan yang namanya equality before the law. Oke. Ya. Jadi ini punya potensi. Satgas-satgas yang dibentuk ini punya potensi untuk menyimpang dari satu penegakan hukum yang presisi. Itu Oke. Yang menentukan ini tadi, ini kata atensi ini penting sekali, diksi ini penting sekali. Yang menentukan ini atensi atau tidak itu kan di dalam perintah Kapolri. Nanti yang menentukan adalah Kasatgasus. Polri membentuk itu untuk memberikan penanganan kasus yang atensi. Polri sendiri tidak akan menangani kasus, tetapi Kasatgasus akan bisa melihat semua kasus yang atensi dia tarik, dan dia tinggal laporkan ini atensi, ini atensi. Jadi fungsi secara sistemik reserse sebetulnya sedang dikebiri. Termasuk dalam proses ini, ketika Polda Metro Jaya menangani kasus pelecehan dan pengancaman, Bareskrim menangani kasus laporan pembunuhan. Kabareskrim mengapa tidak menarik kasus pelecehan itu kepada dirinya? Ini sebetulnya kasat mata terjadi yang namanya tarik menarik, ya. Tarik menarik untuk apa? Melindungi yang terkait Sambo. Oke. Nah, Gitu. kalau ini tarik menarik, katakanlah ini sudah ada kasus ini, lalu kemudian kasus ini menjadi pintu masuk untuk membereskan yang tadi ada penumpukan peran dalam satu faksi tertentu. Enggak semudah itu, ya. Tidak semudah itu. Karena tarik menarik ini, faksi-faksi di dalam kepolisian ini sudah kelompok-kelompok yang menahun, ya. Kelompok-kelompok menahun. Tapi apakah Polri mau mengorbankan dirinya dan mengorbankan institusi ya polisi? Mungkin perlu direkonstruksikan kembali revisi undang-undang. Revisi undang-undang Polri. Wah, itu mah jauh sekali. Enggak, ini kan Jauh sekali, ya. Ini kan kasus ini kan menguji kepemimpinan Kapolri ini, Bang. Kapolri sebetulnya harus punya ketegasan dalam kasus ini, ya. Sepertinya Kapolri melempar saja kepada tim sus, gitu, ya. Sementara sampai sekarang tim sus sendiri secara tim sus ini namanya bukan tim gabungan. Tim sus ini. Tim sus sendiri menetapkan tersangka belum, kemudian menyampaikan secara terbuka sebetulnya kaitan Glock senjata itu dengan alat tembak itu nggak pernah terbuka. Kenapa? Berarti ada yang disembunyikan lagi. Waduh, ini ada yang sembunyikan lagi. Ini Iya. Bang Saur.
Udah, ini Kita- udah tutup ya. Ini kita jadi diskusi lagi. Ya, Bang Saur. Ini tadi kita punya kepentingan lah agar institusi polisi ini betul-betul bersih, gitu ya, agar kepercayaan publik kembali. Dengan kasus ini, dengan melihat hiruk-pikuk dan benang khusus ini, apa yang Anda ingin sampaikan? Jadi kan saya ulangi lagi, Presiden sudah minta terang benderang, Panglima TNI sudah juga ikut terlibat, Menko tadi udah juga memagari mau ditutupi hasil otopsi itu nanti di pengadilan itu bisa dibuka, ya toh. Nah kita dorong polisi untuk segera, ini kan berlarut-larut ini banyak korban. Saya dengar tadi udah ada yang ditangkap karena medsos memberikan analisa-analisa. Saya pikir pekerjaan polisi yang rusak karena seperti ini yang terjadi sempat mereka tutup-tutupi. Nah saatnya sekarang jangan lagi proses tutup-menutup awal itu diulangi lagi, tetapi tim sus ini juga harus punya wibawa. Kita tidak mau soal Anda di dalam itu paksi-paksi, kami biayain polisi kita ini, kita biayain ya dengan uang rakyat ya toh, bahwa mereka betul-betul sekarang saatnya jangan lagi ada ditutup-tutupi terang benderang, jangan sampai ada ditetapkan tersangka. Pertanyaannya, apa polisi bisa menutup-nutupi kasus ini? Nah saya pikir Di begini, era keterbukaan seperti sekarang. buktinya sampai hari ini sempat katanya ada tersangka, tiba-tiba diralat, belum, padahal seperti tadi sudah ada yang mengaku menembak. Sempat dulu tidak ada otopsi, tiba-tiba diumumkan hari yang sama bisa otopsi. Nah ada apa? Gitu loh. Nah karena memang Presiden melihat ini ada sesuatu yang tidak beres, nah melalui titik temu ini saya kira, ini juga kita ingatkan, kalau tidak saya bayangkan bulan November kita akan ada KTT G20, Presiden kita ada Presiden G20, ini saya kira akan bisa wibawa bukan saja kepolisian tapi bangsa ini kemudian diragukan kalau kasus ini kemudian tidak diungkap. Jadi jangan ditutup-tutupi. Maksudnya jangan ditetapkan tersangka hanya menutup-tutupi kalau memang seseorang itu melakukan mau bintang apapun. Tapi jangan juga menghukum orang karena desakan publik. Enggak juga kan, ini Nggak kan boleh juga. Ya itu kita kan diskusi ini tentu kan seperti dibilang Pak Sigit. Pak Sigit terakhir 2 hari yang lalu bilang, Bung Sebastian, tolong kami diawasi semua publik. Oke. Ya Mas Sugeng ya. Kapolri mengatakan gitu, tolong kami diawasi, mohon seluruh rakyat Indonesia, karena memang ada sempat ditutup-tutupi. Jadi karena kepolisian ini bukan kepolisian 400.000 ini, kepolisian negara Republik Indonesia, kita inilah yang berdaulat atas kepolisian. Jadi kita punya kepentingan polisi yang kita gaji ini dia harus bersih. Itu kepentingan kita. Oke, jadi antara Perekat Nusantara dengan Tampak itu tujuan kita sama, ya, mendorong pengungkapan kasus ini, lalu kemudian agar kepercayaan terhadap institusi polisi bisa pulih kembali. Dengan syarat ada penegakan hukum yang adil, buka kasus ini secara transparan. Oke, kita kembali lagi dalam acara Titik Temu pada minggu berikutnya. Terima kasih.